Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sekali lagi, interaksi dengan Al-Quran adalah jalan terbesar seseorang dimuliakan oleh Allah. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia kepada malaikat melalui malaikat yang termulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, yang diperintahkan diberikan kepada manusia yang termulia dari Bani Adam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang termulia, Mekah dan Madinah. Dia adalah tempat termulia yang ada di muka bumi. Pada malam yang termulia, yang malamnya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kepada zaman yang termulia, zamannya para sahabat, zamannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah memilih dari ruh-ruh Bani Adam untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang didapati ruh-ruh yang paling suci, hati-hati yang paling bersih adalah hati-hati para sahabat. Sehingga Allah takdirkan para sahabat menemani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia diturunkan kepada umat yang termulia, yaitu umat Islam, umat penyempurna, umat yang paling terakhir ada di muka bumi, tapi dia adalah umat yang paling dahulu masuk ke dalam surga. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga umat terdahulu seluruhnya sampai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya masuk ke dalam surga. Jadi kita umat yang paling terakhir, tapi kita adalah umat yang paling dahulu masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena keberkahan yang Allah berikan. Ya, itu diantara keutamaan ya Al-Quran. Tidak ada interaksi dengan Al-Quran kecuali dimuliakan. Maka dari itu ketika kita ditakdirkan berinteraksi dengan Al-Quran, maka ketahuilah berarti Allah menginginkan apa? Kemuliaan kepada kita. Karena Al-Quran, Allah mengangkat suatu kaum ya dengan Al-Quran, wa yada'u anha akharin, dan Allah menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki dari surat yang terakhir di surat juz 2, di juz 28. Di ayat sebelumnya, di surat sebelumnya, alhamdulillah kita telah membahas surat At-Tolak. Surat At-Tolak. Adapun hubungan antara surah At-Tolak dengan surah At-Tahrim, jadi pembahasan yang akan kita pelajari adalah surat At-Tahrim, dari kata haram, artinya mengharamkan. Tahrim artinya apa? Mengharamkan. Sekali lagi, surah At-Tahrim ini membahas tentang keharaman atau kehalalan. Berarti menunjukkan apa? Masalah hukum. Yang namanya masalah hukum ini diantara apa? Madaniyah. Ya, ayo dinyalakan kipasnya sana. Ya, dibawa. Yang dibawa dari coba. Dikasih kencang saja. Kasih kencang. Tidaknya. Kemudian kita masuk, ya. Adapun di surat ya At-Tolak disebutkan bagaimana seharusnya bergaul dan bertindak terhadap istri. Sedangkan di surah At-Tahrim diterangkan beberapa hal yang terjadi antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para istrinya, dan bagaimana tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi hal itu supaya menjadi pelajaran bagi umatnya dalam pergaulan berkeluarga. Jadi di sini ya, sekali lagi ayo diperhatikan, tidak ada kegiatan selain belajar. Ayo difokuskan. Cari meja, ayat ambil itu sana yang celengan. Ya, tidak ada yang mencoret-coret.
Ayo difokuskan. Sekali lagi, Al-Quran ini perlu kefokusan, perlu pengagungan, perlu penghormatan terhadap ilmu. Ya, ayo diperhatikan semuanya. Kita masuk, diperhatikan. Ya, saya ulangi untuk menitik fokuskan bahwasanya di surat At-Talaq itu membahas tentang apa? Ya, bagaimana seseorang bergaul terhadap istrinya. Sedangkan surah At-Tahrim memberikan gambaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Karena nanti ini akan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bergaul dengan istri sampai supaya istrinya ridho, istri yang lain dia haramkan sesuatu pada dirinya yang halal. Sehingga Allah tegur. Itu makanya dikatakan apa? Surah At-Tahrim, surat pengharaman. Kenapa? Karena Nabi haramkan untuk dirinya sesuatu yang halal. Ya, nanti kita lihat di asbabun nuzulnya ayat ini. Maksud surat, ya, surat ini surat Madaniyah. At-Tahrim artinya mengharamkan. Kemudian maksud surat, ajakan agar menegakkan rumah dan mengagungkan batasan-batasan Allah. Yang kedua, fokus. Yang kedua, fokus terhadap keridhaan Allah semata. Keridhaan Allah semata. Ya, di sini nanti bagaimana Allah menegur nabinya. Ya. Karena nabi ini mau supaya istri-istrinya semuanya ridho. Sampai dia mengharamkan segala sesuatu yang halal pada dirinya, maka Allah tegur. Sebab turun surat dijelaskan dari Umar dan Ibn Abbas, qal dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ummi waladihi Maria fi baiti Hafsah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki dari ibu anaknya yaitu Maria. Siapa ini? Maria Al-Qibtiyah. Seorang budak yang diberikan dari Mesir yang menjadi istri Nabi. Anak inilah yang melahirkan siapa? Ibrahim. Karena Nabi memiliki 13 istri, 2 di antara istri Nabi yang memiliki anak. Satu adalah Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua siapa? Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dapatkan ketika penduduk dari sekitar kota Makkah telah beriman. Kemudian Nabi mengirim surat agar semua raja-raja yang ada di Persia, yang ada di Mesir, yang ada di Syam, yang ada di Palestina, agar dia beriman. Salah satunya Raja Mesir. Tapi Raja Mesir dia tidak memilih beriman, tapi tidak juga menolak. Tidak seperti Raja apa? Persia yang merobek surat Nabi. Akhirnya kata Nabi, dia akan dirobek juga, ya, kerajaannya sebagaimana dia merobek risalah ini. Adapun Raja Mesir dia tidak beriman, tapi dia juga menolaknya dengan cara halus. Akan tetapi dia mengiringi tolakannya itu dengan apa?
mengirim seorang muda yang terbaik yang dia miliki. Itulah Maria Al-Qibtiyah, yang akhirnya dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya dan memiliki anak yang bernama siapa? Ibrahim. Tapi Ibrahim ini mati pada saat masih kecil. Mati pada saat masih kecil. Ya ini. Jadi ini ceritanya. Anak-anak di belakang jangan ribut. Yang di belakang. Kata Nabi, kata Umar, fawajadathu Hafsah ma'aha. Maka Nabi mendapati Hafsah. Hafsah ini kenapa Umar yang riwayatkan? Karena Hafsah adalah anaknya Umar. Jadi di rumahnya Umar dapat Hafsah, ada siapa? Maria. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Diperhatikan. Faqalat lima tudkhiluha baiti. Kata Hafsah, kenapa ya Rasulullah engkau masukkan wanita ini di rumahku? Ya, jadi seakan-akan Hafsah ini kenapa? Cemburu. Dengan siapa? Maria Al-Qibtiyah. Karena Maria Al-Qibtiyah ini termasuk juga wanita yang cantik. Ya, salah satu juga wanita yang sangat disayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wanita yang paling disayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua. Kalau dalam hadis, yang pertama Khadijah radhiyallahu anha, ya, maka sehingga Aisyah senantiasa cemburu dengan Khadijah radhiyallahu anha, sampai Aisyah biasa mengatakan, kenapa itu orang tua itu cerita? Ya, karena Khadijah lebih tua, ya, akan tetapi kata Nabi, dia beriman pada saat manusia kufur, dia membelanjakan hartanya pada saat manusia menahan hartanya. Dan dia Khadijah yang memberikan saya sebab anak di antara istri-istri saya. Istri-istri yang lain tidak memberikan anak sebab anak. Ya, sehingga Nabi lebih menyayangi siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Salah satunya ini Maria. Nabi juga diberikan anak. Tentunya beda ya. Ada perbedaan kasih sayang. Kalau kita punya anak dari jalur istri kita dengan yang tidak ada anaknya, beda. Itu ditahu jiwanya oleh seorang bapak. Ya, nah ini. Jadi dia masuk. Maka Hafsah mengatakan, kenapa engkau masukkan ke rumahku? Ma sana'ta bi hadza min baini nisa'ik illa min hawani alaik. Kamu tidak melakukan hal ini, tidak membuat hal ini di antara istri-istrimu. Kalau saya membawa Hafsah masuk di rumahku, tapi istri-istri lain tidak. Artinya Hafsah maksudnya apa? Nyago dulu ke ini waktuku ini di rumahku. Biar kau misalnya berdua-duaan dengan Rasulullah, kenapa masuk lagi istri yang satu ini? Artinya mengganggu malamnya ceritanya. Karena istri-istri Nabi itu senantiasa rindu ingin bersama Nabi. Ya, makanya mereka itu apa? Saling apa? Saling cemburu. Ada geng-gengnya. Jadi istri Nabi itu juga berkelompok-kelompok. Ada kelompoknya Aisyah, ada kelompoknya Hafsah. Nanti itu cerita di sini. Nabi kalau bermalam di sana karena Nabi itu gilir. Ya, ganti-gantian. Misalnya di sini satu malam, besok lagi di sana lagi. Sampai kembali ke situ. Ya, sampai ada istri Nabi pernah ingin diceraikan karena sudah tua. Salah satunya, akan tetapi karena dia memberikan malamnya kepada Aisyah, akhirnya tidak jadi diceraikan. Ya, intinya apa? Istri-istri Nabi itu menanti Nabi keberadaannya. Di sini bisa memberikan pelajaran bahwa suami yang baik adalah suami yang dirindukan oleh istrinya. Ya, karena ada juga suami ya senang istrinya kalau tidak ada ini suami di rumahnya. Ada begitu. Coba lihat bapak-bapak kita. Coba lihat Ummita. Kalau Ummita pada saat tidak ada bapaknya khawatir, ditelepon, dicari, berarti itu Abita bagus gitu. Berarti dicintai sama Ummita. Tapi kalau justru kalau pergi Ummita senang, itu menjadi pertanyaan. Jangan ikuti jalannya bapak Abita. Kenapa? Karena menjadi pertanyaan besar. Ya, kenapa apa? Dia tidak dirindukan. Karena kalau orang yang baik senantiasa kita mau bersamanya atau tidak? Pasti senantiasa mau bersamanya. Kalau orang yang baik tenang kita bersamanya atau tidak? Pasti tenang. Bahkan kalau ada orang lain
Kita mau berdua-duaan baru ada orang lain campur tangan, pasti bilang, ngapa tong ini kita mau cerita baik, ini yang disini. Itu begitu. Atau begitu juga Hafsah. Maka kata faqala laha, maka Hafsah berkata kepadanya, la tadkuri hadza li Aisyah. Ya, jangan engkau mengatakan ini, jangan engkau ceritakan ini kepada Aisyah. Hiya alayya haramun wa in qarrabtuha. Sesungguhnya kata Nabi ini Maria menjadi haram bagi saya. Jadi saya tanya, ini Maria Al-Qibtiyah halal atau tidak? Halal. Tapi Nabi supaya Hafsah senang, dia bilang, jangan kau ceritakan ini kepada Aisyah. Nah, kalau menceritakan ini kepada Aisyah, tambah marah juga Aisyah. Akhirnya nanti Maria dimarah-marahi sama Aisyah. Kau kenapa memasuki rumah temanku ini Hafsah? Kan ini antara Hafsah dengan Aisyah itu teman, satu geng, sama ki. Ya, jadi kalau misalnya ada istri Nabi yang lain, bukan gengnya Aisyah dengan Hafsah, Aisyah bentar di berantem. Karena pernah Nabi sampai dia tinggalkan istrinya semuanya selama 4 bulan. Gara-gara apa? Baku berantem ki. Baku cekcok, ya, ini. Jadi Nabi juga jangan anggap bahwa orang soleh itu tidak ada problematika dalam rumah tangganya, tidak. Orang soleh, orang yang berada dalam kehidupan sakinah, mawaddah, warahmah, bukan yang tidak ada, bahwa tidak ada masalahnya, tidak. Nabi juga ada masalahnya. Ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hiya alayya haramun. Ya, dia Maria itu atas saya haram. In qarrabtuha, kalau saya mendekatinya, artinya menggaulinya, mengapainya, haram bagi saya. Maka qalat Hafsah, wa kaifa tahrumu alaika wa hiya jariyatuka. Bagaimana engkau haramkan dia padahal dia adalah budakmu, sedangkan budak boleh digauli tidak? Boleh. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Maka itu tidak ada dosa baginya. Maka kata Nabi, fa halafa laha la yuqarribuha. Maka Nabi bersumpah bahwa dia betul saya tidak dekati. Supaya apa? Menenangkan jiwa siapa? Hafsah. Supaya apa? Supaya Hafsah tidak melapor ke Aisyah, sehingga Aisyah, karena Aisyah itu masih anak-anak. Aisyah itu dinikahi oleh Nabi masih umur 6 tahun. Nanti berpindah pergi ke Madinah setelah menikah bersama Nabi 2 tahun. Jadi umur 8 tahun baru bersama Nabi tinggal satu rumah. Baru umur 8 tahun. Dan kalau anak-anak tuh tahu. Bagaimana kalau anak-anak? Kira-kira pacemburuan atau tidak? Kalau anak-anak mau menang sendiri atau tidak? Kalau anak-anak selalu bersikeras atau tidak? Kalau anak-anak pikirannya panjang atau tidak? Pokoknya karena pernah juga Aisyah sampai-sampai ada yang bawa makanan ke rumahnya, dia pecahkan piringnya. Ya, pernah Nabi makan, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Nabi, kemudian istri lain di rumah Aisyah membawa makanan. Aisyah bilang, dari mana itu makanan? Dari ini. Nah, sebut istrinya yang lain, langsung pecahkan piringnya. Bayangkan ini, Aisyah adalah istri yang paling pecemburu di antara mereka. Langsung pecahkan piringnya. Sampai Abu Bakar bapaknya, lihat ke anaknya. Kenapa? Apa melakukan diri kau ke Nabi begitu? Langsung Abu Bakar mau berdiri, langsung Nabi berdiri halangi Abu Bakar. Ya, karena Aisyah ini mau mungkin dicubit atau mau apa? Nabi berdiri halangi begini Abu Bakar. Baru Aisyah di belakang ditahan, kata Nabi sallallahu bagaimana? Jadi seakan-akan apa? Bercanda. Padahal Abu Bakar ini momi nasakiti apa siapa? Aisyah. Kenapa? Karena perlakuannya. Ya. Akhirnya setelah itu duduk Abu Bakar, Nabi apa? Nabi kumpulkan itu tadi mangkok yang sudah pecah. Kemudian Nabi ambilkan mangkok yang lain, kemudian dikembalikan kepada istrinya. Jadi seakan-akan tidak ada masalah. Ya, kemudian ya nanti di suatu kamar ketika pulang Abu Bakar, ya Aisyah ditegur oleh bapaknya. Kemudian ya Nabi mengatakan, tadi kubantu, jangan mau lagi marah-marah.
Tadi saya hendak kubantu ko nanu ko bapak. Itulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Jadi apa yang diharamkan Nabi di sini inti pelajarannya? Nah, dia haramkan atas dirinya siapa? Maria. Yang asalnya apa? Halal. Itu dia. Padahal Allah halalkan, dia haramkan. Ini dosa besar atau bukan? Dosa besar. Inilah sebagian pendapat ulama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan maksum. Dia terhindar dari dosa, artinya dia melakukan kesalahan yang dia tidak ketahui, akan tetapi setelah itu Allah ingatkan dengan turun ayat sehingga tergugurkan dosanya dan menjadi pelajaran bagi umatnya. Itu yang dimaksud maksum. Jadi Nabi melakukan kesalahan, jadi bukan dosa. Dosa itu kalau kita melakukan kesalahan dengan sengaja, itu namanya dosa. Tapi kalau kita tidak sengaja dan tidak tahu, maka itu tidak terhitung dosa. Tapi itu dikatakan apa? Kesalahan. Dan kesalahan itu dimaafkan. Ya, ini. Yang kedua, ada kisah lain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke istrinya. Kemudian sampai ke istrinya, ketika ingin berciuman, ya, Nabi agak bau mulutnya. Sehingga kata istrinya lengkih. Betul namun artinya dikasih begitu. Padahal apa? Nabi pada saat itu sudah minum madu. Sudah minum apa? Madu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam haramkan baginya madu. Kata Nabi, saya tidak mau lagi minum madu. Karena pasti waktu dekat Nabi bilang itu sering. Jangan dulu dekat-dekat, betul di mulut tak. Ya, padahal Nabi tidak senang. Ya, kalau dikatakan busuk apa? Mulutnya. Ya, karena Nabi kebiasaannya itu Nabi kalau datang ke rumahnya itu ada kursi khusus untuk Fatimah, itu dia duduk di situ, kemudian Nabi cium. Ya, Nabi kalau mau keluar rumah itu dicium dulu jidatnya Aisyah baru keluar. Itu Nabi. Begitu juga Fatimah, anaknya Nabi. Kalau Nabi mau keluar ke masjid, ya Nabi cium dulu jidatnya baru keluar. Ini dari bukti apa? Bahwasanya Nabi itu orangnya apa? Penyayang. Nabi itu orangnya romantis. Ya, jadi masalah cewek-cewek romantis-romantis, pelukan-pelukan, bergandengan tangan, baku lomba lari, baku cium, itu sudah ada di kehidupan Nabi. Tapi di atas pernikahan. Kesalahan di zaman ini cium-cium, bergandengan tangan, sigandeng, tidak di atas akad. Akhirnya haram. Kalau sudah menikah terserah, mau kau salto-salto, mau kau jungkir-jungkir, mau kau selang-selang, terserah. Selama di atas apa? Akad pernikahan. Ya, itu intinya. Ini. Jadi ada dua sebabnya. Yang pertama Nabi haramkan tadi apa? Budaknya. Untuk meraih apa? Keridhaan istrinya. Siapa itu? Hafsah. Agar Hafsah tidak menceritakan kepada siapa? Aisyah. Ini yang pertama. Yang kedua yang Nabi haramkan apa? Madu. Kenapa? Karena dikatakan atas istrinya bahwasanya bau mulutnya. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senang kalau dikatakan apa? Bau mulutnya, sehingga Nabi haramkan bagi dirinya madu untuk mengambil keridhaan istrinya. Ini ya, ini sebab turunnya. Kita masuk ke ayat. Di ayat 1 sampai ayat ke-6 ini menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya. Kita lihat kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak." Wahai Nabi. Nabi siapa yang dimaksud sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ya ini ya nida lil mukhatab. Wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan atasmu? Apa tadi? Kenapa kau haramkan itu Maria atas dirimu? Padahal itu halal bagimu. Kenapa engkau haramkan madu itu atasmu? Padahal madu itu halal bagimu. Tabtagi mardata azwajik, hanya karena ingin menggapai keridhaan istri-istrimu. Istrinya siapa ini? Nabi. Siapa itu? Hafsah dan Aisyah. Kenapa engkau haramkan? Ya, ini jangan ribut nak. Nah, orang belajar tidak bisa diganggu.
Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya di sini apa? Sudah kita jelaskan. Kalau ada suatu ayat yang ditutupi dengan Asmaul Husna, menunjukkan ada apa? Ya, ada apa? Keterkaitan. Bahwasanya kenapa engkau haramkan? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bertobat. Jadikan tadi yang engkau halalkan itu apa? Ya, engkau haramkan, jangan engkau haramkan. Kalau kau tidak suka tinggalkan, tapi jangan bilang ini haram, ini halal. Tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, tidak boleh. Kalau misalnya saya tidak suka madu, ya tidak suka saja. Tapi jangan bilang sampai haram. Saya misalnya mau tinggalkan ini, saya tinggalkan saja. Tapi jangan sampai bilang apa? Saya haramkan untuk diriku, apalagi sampai bersumpah. Tidak boleh. Jelas? Qad faradallahu lakum tahillata aymanukum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Kata Allah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian membebaskan diri dari sumpahmu. Ini ya. Nabi tadi apa? Bersumpah bahwa tidak mau apa? Mendekati siapa? Maria. Maka Allah katakan, ya, agar hendaknya dia melepaskan dirinya dari apa? Dari sumpahnya. Apa itu? Apabila seorang bersumpah mengharamkan yang halal, maka wajiblah atasnya membebaskan diri dari sumpahnya itu dan membayar kafarat. Kafarat itu membayar sumpah. Misalnya kita bersumpah, saya tidak mau temani itu. Ternyata kita bersumpah atas nama Allah, ternyata kita temani, maka wajib membayar kafarat. Apa yang dibayar? Dendanya apa? Nanti ada penjelasannya. Kata Allah Azza wa Jalla, wallahu maulakum. Dialah Allah, ya, pelindungmu, dan dialah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Maka kata Allah Azza wa Jalla, ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya. Siapa dari istrinya yang temani bicara ini? Hafsah. Hafsah ini siapa? Istrinya Nabi. Anaknya siapa? Anaknya Umar. Makanya hadis tentang sebab turunnya ayat tadi diceritakan oleh Umar. Ya, hadisnya dari Ibnu Abbas yang dia ambil riwayatnya dari Umar radhiyallahu anhu. Ya, ini. Kemudian diperhatikan. Ya. Kata Allah, "Falamma nabba'at bi wa adharallahu 'alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'." Falamma nabba'a bi qalat man anba'aka hadha? Qala nabba'ani al-'alimul khabir. Maka Allah kabarkan suatu peristiwa, maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan, jadi ini Hafsah. Tadi apa kata Nabi? Wahai Hafsah, jangan ceritakan ini kepada siapa? Aisyah. Ternyata ini Hafsah, dia ceritakan kepada Aisyah. Di sini menjadi pelajaran bahwasanya kalau mau menyimpan rahasia jangan sama perempuan. Kenapa? Karena memang asalnya perempuan itu begini. Ya, jangankan perempuan di zaman sekarang, ini istri Nabi. Tetap apa? Dia ceritakan kepada Aisyah. Tapi bersamaan dengan itu dia adalah wanita-wanita terbaik yang ada di muka bumi. Kalau istri Nabi saja begini, lebih dibawanya lagi. Ya, jadi jangan menyimpan rahasia kepada siapa? Jangan. Ya. Kenapa? Karena hampir tidak ada rahasia kalau mereka. Apalagi kalau sudah pisah, apalagi kalau mensakiti hatinya, apalagi kalau kau menikah tanpa izinnya, bahkan bisa pasang status. Itu suami yang begini. Bahkan yang tidak ada pada dirimu bisa buat cerita. Buktinya mana? Coba lihat waktunya difitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana jahatnya ini wanita. Ya, sampai buat cerita apa, sampai seakan-akan sebenarnya benar. Sampai Nabi Yusuf diasingkan, Nabi Yusuf dipenjara, penjaranya lama lagi.
sampai orang-orang satu Mesir percaya bahwa siapa yang bersalah? Nabi Yusuf alaihissalam. Itu bahayanya perempuan. Ya, jago bumbu-bumbu. Ya, tidak susah menjaga rahasia. Ini pelajaran bisa dipetik. Nah, kemudian ketika Hafsah menceritakan kepada Aisyah, ya, peristiwa tersebut dan Allah memberitahukan hal itu, semua pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Ya, yang kata Allah, "In tatuba ilallahi faqad zagat qulubukuma." Jika kamu berdua bertobat. Siapa ini berdua yang dimaksud disuruh bertobat? Aisyah dan Hafsah. Jika kau berdua tidak menceritakan, tidak menggibah Nabi, karena ini nagibah atau Nabi tidak? Nagibah Nabi. Kemudian dia juga mengumbar rahasia Nabi. Padahal Nabi sudah bersumpah, jangan ku ceritain ini, nah cerita. Ya, maka disuruh bertobat. Ya, wa in tadhara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahira. Maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Artinya Allah tahu bahwa sebenarnya ini khilaf nih. Ya, namanya perempuan memang tabiatnya suka cerita. Ya. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, tapi kalau memang hanya ingin jago menyusahkan Nabi, ya, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Artinya Allah kirimkan orang mukmin gampang, cari wanita lebih baik dari kalian. Cari wanita sebagai pengganti kalian mudah. Ya, mudah. Kalau kalian ingin menyusahkan Nabi, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, dan selain dari malaikat-malaikat adalah penolong pula. Kala Allah, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Nah ini Allah ancam. Ya, bisa jadi jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu. Ini dua yang disuruh bertobat. Kalau tidak mau bertobat, bisa jadi Allah kirimkan, suruh malaikat Jibril, ya, mudah. Ya, menjadi manusia, pergi lamarkan kepada orang, akhirnya dia diterima, akhirnya Nabi dinikahkan yang lebih baik. Kepada siapa? Muslimatin, seorang wanita yang muslimah. Mukminatin, seorang wanita yang mukminah. Qanitatin, seorang wanita yang taat. Taibatin, seorang wanita yang senantiasa bertobat. Abidatin, yang senantiasa beribadah. Saihatin, yang senantiasa berpuasa. Tayyibatin wa abkar, entah dari kalangan janda atau mau dari kalangan gadis, mudah bagi Allah. Kemudian kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, dan peliharalah mereka, ya, keluarga-keluargamu yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun giladun shidad, yang di dalamnya ada penjaga malaikat-malaikat yang kasar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mereka kepada mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Inti pelajaran yang bisa dipetik, ya, satu, haramnya mengharamkan yang dihalalkan Allah. Haramnya mengharamkan yang halal. Haramnya
mengharamkan yang halal demi menggapai keridhaan manusia. Kita umumkan demi menggapai keridhaan manusia, entah untuk bapak kita, istri kita, anak kita dan selainnya, demi menggapai keridhaan manusia. Yang kedua, kewajiban berlepas diri dan sumpah di atas kemaksiatan. Jadi dia sudah bersumpah, misalnya mengatakan, demi Allah sebentar kau kalau buat bale-bale aku bakar kau. Nah, dia misalnya betul-betul di bale-bale, apakah dia bisa bakar orang ini? Tidak, haram dia bakar orang ini. Kenapa? Karena dia bersumpah, tetap yang haram tidak menjadikan yang haram itu menjadi apa? Halal. Tidak boleh. Ya. Kamu parik kalau balik-balik, kalau kau betulan ini yang koperku yang isinya uang, kubunuh kau. Ternyata demi Allah bukan saya. Demi Allah tuh kalau kau nak kubunuh kau. Tembak. Sebentar ternyata parik betul. Apakah dia wajib melakukan sumpahnya? Jawabannya tidak. Bahkan wajib dia berlepas diri. Kenapa? Karena penjagaan jiwa lebih didahulukan daripada penjagaan harta. Ini ya. Jadi tidak boleh. Haram juga. Ya, wajibnya seseorang apa? Berlepas diri dari sumpah yang dia bersumpah padanya untuk dia lakukan di atas kemaksiatan kepada Allah. Kemudian pelajaran juga yang bisa dipetik, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu karena Allah, karena siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikannya. Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Ini janji Allah. Ya, bayangkan ini. Nabi disuruh batalkan sumpahnya, membayar kafaratnya, memberitakan tentang pembicaraan rahasia istrinya. Ya, Nabi kabarkan itu. Akhirnya apa? Nabi lakukan itu. Nabi bayar kafarat. Nabi menyesal. Akhirnya apa? Istri Nabi ini diancam oleh Allah. Kalau kau dua tidak bertobat, mau menyisakan Nabi, nah, mudah bagi Allah. Allah gantikan kalian apa? Yang lebih baik, yang beriman, ya, yang taat, yang senantiasa berpuasa, senantiasa beribadah, ya, yang senantiasa taat kepada suaminya, mudah bagi Allah gantikan. Ya, baik dari kalangan janda maupun dari kalangan apa? Gadis. Ya, dan itu terbukti ya, banyak sekali dari pengganti Nabi. Kalau istri Nabi yang paling cantik itu ada dari kalangan Yahudi yang dia dapati di Khaybar, namanya Sofia. Yaitu istrinya Nabi yang paling cantik. Salah satunya juga ini tadi, Maria. Maria memang ini salah satu istrinya yang paling dicemburui. Kenapa? Karena dia salah satu istri yang paling cantik, sehingga istri-istri lain itu minder. Kalau Nabi sama dia, saya katakan, ya tapi Nabi itu indahnya. Di mana dia bermalam, di situ dia romantis. Sehingga kalau ada istrinya yang lain, pasti sempurna dia. Bagaimana tidak? Kalau Nabi biasa bercumbu dengan istrinya, Allah, tidak layak dicerita untuk antum.
Kalau dicerita antum menghayal, antum bisa, ya, nanti bisa diceritakan kalau antum sudah menikah. Tagih saya bukan menyembunyikan ilmu ya, tidak. Tapi darul mafasid muqaddam min jalbil masalah. Mencegah mudarat itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Kalau saya mau ceritakan tentang bagaimana bercumbunya Nabi, Allahu Akbar. Ya, Nabi itu masya Allah sekali. Ya, terkadang baku lari bersama Aisyah. Itu cumbuannya. Terkadang Nabi ya baku main biar Aisyah dalam keadaan haid, Nabi tetap memain di dalam sarung. Nah, itu antum tidak bisa bayangkan. Bagaimana itu? Ya, tetap Nabi. Dan ada lagi lebih fatal dari itu. Ya, tapi tidak layak diceritakan untuk umur antum. Nanti kalau sudah menikah datang ke saya. Ya, saya akan privat antum bagaimana cumbunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga para wanita itu ketar-ketir. Ya, ada bukunya khusus ya yang menceritakan hal itu. Kemudian faedah terakhir yang bisa kita petik apa? Jangan mau tahu buku dan nanti kalau mau menikah ini. Nah, wajibnya menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Wajibnya menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Insyaallah taala di pertemuan setelahnya baru kita lanjutkan. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.